Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan salat beriring salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau telah memberikan kita akan keajaiban di dunia ini, yaitu dengan membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam penuh akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Semoga dengan kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan berkah, rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjut dengan pembahasan tentang seorang wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu an. Ketika menjelang masa kewalian beliau ditanya, atas dasar apakah keadaan engkau sekarang ini? Beliau menjawab, aku tumbuh di atas dasar kejujuran. Aku belum pernah berbohong sama sekali. Demikian pula ketika aku masih belajar, kemudian aku meneruskan. Kemudian beliau meneruskan, waktu aku masih kecil, aku pernah pergi keluar pada hari Arafah, lalu aku mengikuti gerombolan Syafi untuk mengolah tanah. Kemudian seekor sapi menoleh kepada aku dan berkata, "Hai Abdul Qadir, kamu tidak diciptakan untuk mengerjakan tugas ini dan bukan untuk pekerjaan ini atau menggarap tanah, kamu diperintah." Kemudian aku bergegas pulang ke rumah. Lalu aku naik ke atas loteng rumah. Kemudian aku melihat banyak orang sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Kemudian aku mendatangi ibuku dan berkata kepadanya, "Wahai ibu, serahkanlah diriku kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilah izin kepadaku untuk pergi mengembara ke Baghdad. Di sana aku akan menuntut ilmu, menziarahi para sholihin." Kemudian ibuku bertanya kepadaku tentang sebab permintaanku itu. Kemudian aku memberitahukan tentang keadaanku dan beliau pun menangis. Beliau lalu bangkit dan mengambil uang sebanyak 80 dinar yang tadi diwariskan oleh ayahku. Lalu kemudian ibuku memberikan 40 dinar kepada saudaraku dan memberikan 40 dinar kepadaku di bawah saku ketiakku, dan beliau menutupnya dengan jahitan. Akhirnya beliau atau ibuku memberikan izin kepadaku dan meminta janji kepadaku agar aku selalu jujur dalam setiap keadaan. Beliau keluar sambil melepas kepergianku. Kemudian ketika aku sedang melewati Hamzan, ada sekitar 60 orang perampok jalanan yang menunggang kuda. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya kepadaku, "Apa yang kamu bawa?" Aku menjawab, "Aku membawa uang sebanyak 40 dinar." Lalu perampok itu berkata lagi, "Di mana kamu sembunyikan uang itu?"
Lalu aku menjawab, di dalam jahitan bajuku di bawah ketiak. Perampok itu menyangka bahwa aku sedang bergurau. Dia lalu pergi meninggalkanku. Begitulah seterusnya. Masing-masing dari mereka menaikku. Dan sampailah pemimpin mereka di hadapanku. Dia menyuruhku untuk merobek bagian bawah ketiak bajuku. Dia menemukan 40 dinar di dalamnya. Lalu dia berkata kepadaku, apa yang menyebabkanmu berkata jujur kepada kami? Kemudian aku menjawab, sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku agar aku senantiasa berlaku jujur dan aku tidak akan mengkhianati pesan beliau atau pesan ibuku. Kemudian beberapa saat para perampok itu pemimpin perampok itu menangis di hadapan Abdul Qadir Al-Jilani dan berkata, wahai anak bocah, kamu saja tidak pernah mengkhianati janji ibumu, sedangkan kami semua ini yang 60 orang ini setiap hari selama setahun selalu mengkhianati janji dan pesan Tuhan kami, apalagi pesan dari orang tua kami, ibu kami. Kemudian para perampok itu dia bertobat, pemimpin perampok itu bertobat di hadapanku atau di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu anak buahnya yang lain kemudian berkata, engkau dulu adalah pimpinan kami dalam merampok. Sekarang engkau adalah pimpinan kami di dalam taubat. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, akhirnya seluruh perampok dan pemimpin bertaubat dan mengembalikan harta benda yang telah diambil kepada rombongan kafilah yang dirampoknya. Lalu para pemimpin dan anak buah perampok itu mengembalikan 40 dinar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Abdul Qadir Al-Jilani menuntun mereka, para pemimpin perampok dan anak buah para perampok itu, taubat kembali kepada jalan Allah. Nah, itulah saudara-saudara tentang masa pertumbuhan dan kedewasaan seorang Syekh Wali Kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau tidak pernah berkata bohong, apalagi berdusta. Beliau di saat dihadapi di situasi yang genting, padahal beliau lagi dirampok, padahal beliau masih jujur. Inilah saudara-saudara, semoga kita dapat mengambil iktibar nasihat apapun mau kita makna dari sepenggal video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.